Perkenalkan, nama saya Ludia Haurisa. Saya mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Patimura Ambon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali hasil review jurnal untuk tugas mata kuliah Biosistematika dan Evolusi dengan dosen pengampu mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Hasan Tuaputi MPD dan Dr. Syaran Wael MSI. Penasaran dengan videonya kan teman-teman? Jangan lupa terus ditonton ya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Judul jurnal saya adalah Pendekatan Pohon dalam Filogenetik. Penulisnya Flora Monica Mirabella. Program studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Reviewer jurnal ini adalah saya sendiri, Ludia Haurisa dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Patimura Ambon. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menginformasikan bagaimana pendekatan pohon dalam filogenetik. Adapun kelebihan jurnal, yang pertama pemaparan materi baik dan jelas, yang kedua tata cara penulisan sesuai dengan penulisan ilmiah. Selain kelebihan jurnal, adapun kekurangan. Kekurangannya yang pertama adalah beberapa penulisan dalam jurnal ini katanya ada yang keliru. Yang kedua, kesimpulan yang dipaparkan terlalu sedikit. Evolusi merupakan perubahan secara berangsur-angsur atau perlahan-lahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Evolusi ini terjadi pada semua hal yang berada di atas bumi. Komponen abiotik seperti udara, batu-batuan, tanah maupun komponen biotik seperti tanaman dan hewan sedang mengalami evolusi selama bumi ini berputar. Singkatnya, dalam ilmu biologi, evolusi merupakan sebuah bagian dari kehidupan kita di bumi. Para ilmuwan melakukan banyak riset mengenai evolusi ini, dimulai dari penelitian oleh Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829, sampai diterbitkannya buku The Origin of Species oleh Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Yang sekarang disebut-sebut sebagai bapak evolusi. Sampai saat ini, teori terakhir yang masih menjadi acuan para ilmuwan adalah teori evolusi dari Charles Darwin. Teori evolusi yang dikatakan paling dapat diterima sampai saat ini secara ilmiah dan masih dapat dibuktikan kebenarannya walaupun tidak mutlak sepenuhnya. Melalui teori evolusi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup mempunyai nenek moyang yang sama dan berbagi beberapa unsur yang sama. Pengertian nenek moyang yang sama ini menjadi dasar dari pembuatan pohon filogenetik. Pohon filogenetik merupakan pohon yang menggambarkan hubungan antara spesies diurutkan menurut nenek moyang terakhir yang paling dekat dengan spesies tersebut. Dalam pohon filogenetik ini akan terlihat seberapa dekatnya sebuah spesies dengan spesies yang lainnya. Hubungan kekerabatan antara spesies akan terlihat jelas dalam pohon filogenetik. Pembuatan pohon filogenetik inilah yang mendasarkan manusia membuat konsep pohon kehidupan, di mana pada dasarnya pohon kehidupan tersebut merupakan pohon filogenetik yang menyangkut semua organisme yang ada di bumi. Pohon merupakan data terstruktur yang menggambarkan sebuah data yang dapat diinterpretasikan secara hierarki yang berhubungan dan digambarkan dengan setiap cabang dalam pohon. Pohon dapat juga dikatakan sebagai graf tak terarah yang berhubungan dan tidak mengandung sirkuit. Sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah pohon adalah sebagai berikut. Yang pertama, G adalah pohon. Setiap pasang simpul dalam G berhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N satu buah sisi. G tidak mengandung sirkuit. Penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Dan yang terakhir, G terhubung semua sisinya adalah jembatan. Dalam teori pohon, terdapat beberapa jenis pohon yang telah dijelaskan oleh banyak ahli. Pohon-pohon tersebut berupa spanning tree, rotor tree, dan unrotor tree. Spanning tree yang disebut juga sebagai pohon merentang merupakan pohon yang dihasilkan dari memutuskan sirkuit dalam sebuah graf. Pohon merentang ini dapat diaplikasikan dalam pembuatan komputer atau perutian sebuah jalan.
Rooter tree atau yang sering disebut dengan pohon berakar merupakan pohon yang salah satu simpulnya diperlakukan sebagai akar, di mana setiap sisi dari pohon tersebut mempunyai orientasi arah, yaitu menuju dan menjauhi akarnya. Pohon berakar ini mempunyai banyak jenis. Terdapat pohon berakar yang disebut pohon terurut, di mana disebut terurut karena pada pohon jenis ini urutan anak menjadi penting. Selain itu terdapat pula pohon ari yang merupakan pohon di mana setiap simpul cabangnya maksimal mempunyai N buah anak. Selain pohon berakar, dikenal juga pohon tidak berakar atau unrooted tree. Pohon ini tidak berakar karena memang tidak memiliki simpul yang digunakan sebagai akar. Pohon ini merupakan pohon yang sering ditemukan pada pembuatan pohon filogenetik. Pohon tidak berakar ini menggambarkan relasi dari setiap daunnya tanpa memikirkan relasi dari yang manakah akarnya. Filogenetik. Kata filogenetik berasal dari bahasa Yunani yaitu phile dan pilon yang berarti suku dan ras, serta kata genetikos yang berarti kerabat dari kelahiran. Filogenetik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana keterhubungan organisme satu dan yang lainnya dilihat dari nenek moyang terakhir yang dimiliki bersama, di mana pada nenek moyang tersebut terdapat sebuah sifat khusus baik secara morfologi maupun molekuler yang masih dimiliki oleh dua atau lebih organisme tersebut. Melalui filogenetik dapat diamati dengan lebih jelas bagaimana evolusi dapat terjadi, bahkan bagaimana alur evolusi ini terjadi pada makhluk hidup. Bagaimana pendekatan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, bagaimana dapat terjadi perubahan dari satu organisme menjadi organisme lain, kapan kira-kira perpisahan dari nenek moyang itu terjadi, dan banyak hal lainnya yang dapat dilihat melalui pendekatan dengan filogenetik ini. Dalam menentukan pengelompokan organisme-organisme yang ada di bumi untuk dimasukkan ke dalam konsep pohon filogenetik, diperlukan sebuah pengertian mengenai sifat yang dibagi oleh organisme dalam satu unit yang ada. Terdapat beberapa pendekatan melalui transfer gen maupun morfologi. Pendekatan melalui transfer gen inilah yang sekarang ini lebih dipercaya karena data yang didapatkan pasti kebenarannya. Pohon filogenetik, yang pertama ada sifat yang dibagi. Dalam pembuatan pohon filogenetik, terdapat sebuah konsep yang perlu dipegang terlebih dahulu. Konsep itu mengenai bagaimana sekelompok makhluk hidup membagi sifat yang dimilikinya satu dengan yang lainnya. Dalam ilmu biologi, pembagian sifat ini mempunyai istilah sendiri. Beberapa istilah tersebut adalah: yang pertama, simplesiomorfi. Simplesiomorfi merupakan sifat yang dibagi oleh dua atau lebih taksa, tapi juga ditemukan pada taksa nenek moyang yang sebelumnya. Yang kedua, homoplasi. Homoplasi merupakan sifat yang dibagi oleh dua atau lebih taksa, tetapi tidak dimiliki oleh nenek moyang yang paling terakhir yang dimiliki. Yang ketiga, ada synapomorfi. Merupakan sifat yang dibagi oleh satu atau dua taksa yang mempunyai nenek moyang terakhir yang sama. Most recent common ancestor. Dalam ilmu genetika di biologi dikenal istilah most recent common ancestor atau MRCA, yang dapat diartikan sebagai nenek moyang terakhir yang dimiliki oleh organisme. Pengertian ini sangat penting pada pembuatan pohon filogenetik, di mana kesalahan nenek moyang dan keturunannya menyebabkan pengertian dari pohon filogenetik yang salah. Menentukan nenek moyang di sini adalah di mana organisme tersebut memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh seluruh keturunannya. Barulah keturunannya tersebut tidak lagi memiliki sifat-sifat nenek moyang sehingga menjadi organisme yang terpisah. Kladogram. Kladogram merupakan cara yang akan dipakai dalam mempresentasikan pohon filogenetik. Kladogram di sini terdiri dari klades. Klades dapat dikatakan merupakan alur yang akan menuju ke makhluk hidup tertentu. Klade seperti cabang pada pohon yang berarah ke organisme tertentu. Klade ini akan membentuk kladron yang akan membuat pohon filogenetik yang kita perlukan. Kladron juga diperlukan panjangnya karena menyatakan waktu yang menunjukkan durasi evolusi yang terjadi pada organisme.
Teman-teman bisa dilihat gambarnya pada slide berikut ini. Peluang pohon filogenetik. Variabel makhluk hidup yang sangat banyak jumlahnya merupakan sebuah kesulitan sendiri yang sampai saat ini masih menyulitkan pembuatan data yang paling efisien untuk dilihat. Kita dapat membuat pohon filogenetik, tetapi harus didasari pula banyak sekali kemungkinan untuk pohon tersebut karena belum ada kepastian mengenai data-data yang dimiliki manusia, sehingga kita juga tidak bisa mengetahui pohon filogenetik yang mana yang benar-benar bisa menjelaskan mengenai evolusi yang sebenarnya terjadi. Pembuatan pohon filogenetik. Setelah mengetahui pengelompokan yang benar mengenai organisme, maka sekarang dapat dibuat pohon filogenetik. Pertama, kita harus menentukan kita akan membuat pohon filogenetik berdasarkan morfologi makhluk hidup atau secara molekuler. Secara morfologi adalah secara fisik, apa yang ada pada makhluk hidup tersebut. Misalnya saja kalau pada hewan, berarti kita bisa mengelompokkannya berdasarkan ruang jantung yang dimiliki, di mana Pisces mempunyai 2 ruang, Reptilia mempunyai 3 ruang, dan Aves serta Mamalia memiliki 4 ruang jantung. Sedangkan secara molekuler berarti kita melihat ke dalam DNA yang dimiliki oleh setiap organisme tersebut dan membandingkan serta memeriksa kekerabatannya melalui DNA tersebut. Kita harus memulai pembuatannya dari akar yang akan kita tentukan. Kita tentukan bahwa akar yang dibuat di sini adalah kehidupan atau leaf. Teman-teman bisa dilihat gambarnya phylogenetic tree of life. Teman-teman bisa dilihat pada gambar di slide. Kingdom Animalia yang merupakan kingdom untuk hewan secara morfologi membagi pengelompokan hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang atau vertebrata pada organisme. Pada gambar diagram di atas diperlihatkan pohon filogenetik untuk vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pada cabang vertebrata atau hewan bertulang belakang, pertama Pisces merupakan subkingdom yang pertama kali berpisah dari nenek moyangnya. Hal ini dikarenakan Pisces memiliki 2 ruang jantung. Setelah itu, amfibi juga ikut berpisah dari nenek moyang terakhirnya yang ada pada pohon tersebut, tetrapoda. Amfibia berpisah karena memiliki jantung beruang 3 tanpa katup pemisah. Selain itu, nenek moyang selanjutnya terjadi amniota. Pada amniota, mamalia berpisah dari nenek moyangnya karena mamalia memiliki jantung beruang 4 yang sempurna, sedangkan pada subkingdom reptilia memiliki jantung beruang 3 dengan katup. Dengan membaca pohon filogenetik ini, kita bisa mengetahui siapa kerabat dekat organisme yang ada di dalamnya. Aves dan mamalia walaupun memiliki ciri jantung yang sama, kekerabatannya tidak bisa dibilang sangat dekat karena pada kenyataannya Aves dan mamalia terpisah cukup jauh. Selain itu, dengan membaca pohon ini, kita juga bisa mengetahui organisme mana yang terlebih dahulu mengalami evolusi, dan dari panjang klade yang ada pada pohon dapat diketahui seberapa lama hal itu sampai dapat terjadi. Sedangkan untuk membuat pohon filogenetik dengan menggunakan pendekatan molekuler dari perubahan DNA, kita memerlukan banyak hubungan kekerabatan antar spesies yang satu dan yang lainnya. Barulah dari situ kita bisa dibuat pohon filogenetiknya. Saat ini pembuatan pohon filogenetik dengan pendekatan DNA sudah dipermudah oleh program yang telah dibuat oleh para ilmuwan. Hanya dengan mengkopi kode DNA beberapa spesies ke dalam program, maka kita bisa mendapatkan pohon filogenetik yang dibutuhkan. Kesalahan pohon filogenetik. Sampai saat ini, evolusi masih merupakan ilmu yang belum diakui oleh semua orang. Ilmu ini masih menjadi kontroversi dalam kehidupan masyarakat dunia karena memang belum ada sebuah bukti yang pasti untuk membuktikan kebenarannya. Masalah utama yang masih belum bisa dipecahkan dari awal adalah bagaimana manusia bisa mengetahui masa lampau dan mempelajarinya sehingga dapat menyimpulkan ilmu evolusi ini. Beberapa penelitian seperti penemuan fosil dan menghitung umurnya ataupun perbandingan antar morfologi organisme dengan organisme lainnya memang membantu meyakinkan akan ilmu ini.
Tetapi tetap saja hal tersebut masih belum mempunyai kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Data-data yang masih belum diketahui kebenaran absolutnya ini merupakan sumber dari dibuatnya pohon filogenetik. Data-data ini didapat berdasarkan analisa mengenai morfologi dari antar organisme dan juga molekuler, di mana pada bidang molekuler telah dilakukan riset mengenai transfer gen yang mungkin terjadi antar organisme. Dari semua data yang ada ini, maka bisa didapatkan hubungan kedekatan antara organisme yang satu dan yang lainnya, dan dapat direpresentasikan dalam matriks yang menyederhanakan hubungan kedekatan antar organisme. Dari data tersebutlah baru benar-benar dapat dibuat pohon filogenetik. Kesalahan yang sering terjadi pada pembuatan pohon filogenetik ini adalah mengenai pengertian tentang nenek moyang terakhir yang dimiliki oleh organisme atau MRCA. Karena kesalahan pada pengertian ini, maka pohon yang dibuat pun bisa menjadi salah. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pohon merupakan bidang dari struktur diskrit yang implementasinya telah digunakan di segala macam bidang ilmu pengetahuan yang ada. Pohon dapat menjelaskan secara rinci data yang ada dengan bentuk yang mudah untuk dimengerti untuk data dan variabel yang sangat banyak namun saling berhubungan. Pembuatan pohon filogenetik merupakan salah satu implementasi teori dalam bidang biologi. Pohon ini dapat menjelaskan dengan lebih mudah bagaimana makhluk hidup bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Penelitian lebih lanjut mengenai pohon filogenetik ini masih terus dilakukan sampai sekarang, karena sebenarnya yang mutlak mengenai pohon filogenetik yang benar belum diketahui sampai akhirnya nanti dapat ditentukan pohon kehidupan yang sebenarnya. Oke guys, sekian dari hasil review jurnal saya mengenai pendekatan pohon dalam filogenetik. Semoga apa yang disampaikan lewat hasil review jurnal ini dapat menjadi tambahan ilmu dan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi, sekian dan terima kasih.